TKI atau PMI pulang belum punya rumah, kita nyiapkan rumah, kemudian kita bergerak menyiapkan rumah ojol, dan sekarang sudah bercerita tentang ojol sepeda motor listrik kita ke ojol, kira-kira gitu. Itu gambaran umumnya supaya kita ada yang umum walaupun singkat, nanti ada pendalaman. Bahkan besok tamu kita dari Jepang, nanti Pak Hendar izin sekaligus sampaikan kepada, ini kebetulan Pak Joko, Teh Lina sama adik saya yang satu ini, yang cewek satu ini, semua bergerak di bidang sosial, membantu ibu dari seluruh Indonesia, sehingga bisa disosialisasikan yang kita punya. Sekedar Pak Hendar, monggo mungkin assalamualaikum, perkenalkan tentang rencana kita kerjasama dengan Jepang, rencana kita kerja dengan jadi oleh kita persiapan termasuk komunikasi kita, mungkin secara umum. Monggo Pak Hendar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Junaidi. Saya tinggal di Cianjur. Setelah 100 meter, belok sedikit ke kiri menuju jalan AMS Mintareja Sarjana Hukum. Lalu belok kiri untuk tetap di jalan AMS. Itu bergerak di bidang pertanian, itu di Perangkaya Group. Itu aplikasi plus ada pertamanan ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kita sinergikan? Alhamdulillah kami juga sudah melakukan ekspansi, itu memiliki kantor juga di Jepang ya, kantor yang mana kantor ini dipergunakan sebagai salah satu untuk memfasilitasi orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Gitu. Bagaimana orang-orang khususnya Cianjur yang tanda kutip satu improvement lah, atau alhamdulillah holding kita ada di Jepang, ada di Cianjur, ada di Surabaya, termasuk kalau Mas Joko ngirim sepeda motor yang sudah kita rakit dari pesantren kita menuju se Indonesia, nggak usah pakai yang lain. Kalau nanti kita hitung pakai JNE, pakai kita punya, nanti masih bersaing ya. Kita punya satu lagi, Mas Wendar, itu Teh Liana itu kemarin kita udah tanda tangan dengan 60 negara yang ditandatangani di Jepang. Jangan PPI dunia ya. Kargo kita termasuk logistik kita juga itu nanti bisa kita kembangkan. Siap. Kami punya representatif juga di 50 negara. Ya. Masya Allah. Jadi Mas Joko, itu secara umum sekarang pertanyaannya gini Mas, apakah produksi kita, pabrik kita itu harus menggunakan perusahaan atau bisa langsung koperasi kita? Kalau bisa langsung koperasi, kita sudah punya untuk 100.000 ojol di Jawa Barat tuh, nanti bisa lewat koperasi kita, kira-kira gitu. Bisa lewat koperasi, Jen? Bisa ya? Bisa lewat koperasi, bisa. Oh, alhamdulillah. Sehingga kita tidak perlu kita mau buat PT dulu, padahal kita juga punya PT yang tadi saya kirim, yang ada saya, ada Pak Suhaidar, ada Pak Lukman juga. Jadi dengan koperasi langsung bisa ya? Bisa koperasi. Bisa. Gitu. Jadi Pak Suhendar tadi kalau ada di Surabaya Pak, sebetulnya bisa dipakai untuk kredit karyawan juga bisa kan. Daripada bersihin itu mendingan ini aja dulu. Iya. Yang kantor kami yang pabrik orang kita mau diapain? Ya, nah paling enggak kan sementara belum jalan, untuk karyawan kantor juga bisa kan Pak. Ditalangin dari perusahaannya dulu kan bisa, karena itu sebagai apa ya, motivasi lah buat mereka. Kan Ya. Kita yang selama ini sudah membiayai pemberangkatan ke Jepang lewat syariah Bang. Ya. Nanti hitung-hitungannya bagaimana? Iya baik, izin ya, salam kenal Pak Joko dan Ibu semua. Siap. Ya, saya Lukman, ya saya berkolaborasi dengan Pak Haji Suhendar untuk memberikan pembiayaan pada anak-anak kita khusus Cianjur yang ingin berangkat ke Jepang. Oh. Dan saya informasikan, saya alhamdulillah juga pengurus koperasi nasional dan juga pengurus koperasi Jawa Barat. Jadi kami punya link koperasi ya yang sudah sangat dekat kita dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Ya, jadi kalau untuk penjualan produk Bapak
yang kalau misalnya kan tadi ya 3S itu paling penting kan. Iya. 3S itu penting karena memang after sale itu yang paling penting kalau untuk khususnya untuk kendaraan. Jadi kalau ini bisa dijamin, saya bisa kumpulkan kalau kita butuhkan untuk seluruh koperasi ini Jawa Barat atau Indonesia untuk pengenalan produk Bapak, saya bisa fasilitasi lah gitu ya. Dan ini bisa juga di bawah kita semuanya. Alhamdulillah Pak. Kalau bisa Pak. Kita dan Bapak dan kami bisa linkkan dengan koperasi. Insya Allah dari Aceh sampai Merauke saya punya link sampai hari ini. Cakap lumayan dengan kami koperasi-koperasi tersebut. Dan insya Allah jaringan koperasi nasional ini koperasi syariah khususnya ya. Kami yang memang kalau koperasi lain saya belum kenal, tapi kalau koperasi syariah khususnya koperasi BMT dari Aceh sampai di Merauke ya saya punya jaringannya insya Allah dan sudah sangat dekat dengan kami. Oke, BMT Pak ya. Ya, saya bisa linkkan khususnya untuk anggota koperasi atau juga nanti dengan para ojol dengan jaringannya mereka insya Allah bisa Pak. Insya Allah. Oke. Mohon maaf Pak Lukman, kalau bisa kapan diadakan Zoom dengan anggota BMT seluruh Indonesia akan lebih bagus. Saya akan jelaskan produk kita. Boleh, Karena Pak, boleh. saya kan sudah ada beberapa yang di daerah, kemudian nanti ditambah lagi anggota koperasi Bapak itu akan lebih afdol mereka. Karena kemarin masih nanya-nanya, ini bisa nggak ini dibiayain oleh koperasi BMT ini kan gitu. Dulu tuh pernah kami 2 tahun yang lalu itu mau mulai ini izin Pak Jena tuh di namanya Gesit. Ya. Pernah tahu ya? Ya, Gesit. Nah, Ya. ya kami dulu pernah mau coba di Gesit, tapi mungkin karena masuk ke COVID akhirnya ya terkendala lah ya. Oh, oke. Nah, hari ini kalau Bapak nanti ada produknya yang bisa di PDF-kan kami nanti kami pelajari dan kami bisa share ke grup. Ya. Nanti aku kirim yang dari aku ya. Tanjung yang minat nanti teman-teman kita. Oke, siap Pak. Ya. Ya. Sip. Baik, itu saya mungkin Pak Jeda. Terima kasih. Baik, nanti tentu kita akan ketemu ya. Selasa itu kalau bisa kita kumpul di Jakarta. Kita mesti ketemu membicarakan teknis bagaimana legalnya, bagaimana lumbung Indonesia saya, bagaimana koperasi kita, hak kewajibannya dan lain-lain. Itu kalau bisa nanti Bang Lukman khusus sepeda motor listrik ini karena kita memang punya keunggulan yang luar biasa. Kalau bisa dikendalikan nanti kita se-Indonesia ya sesuai arahan Bang Hendar tadi, apalagi transportasinya sudah pakai kita punya sendiri, kemudian koperasi kita juga sudah se-Indonesia. Nah tinggal nanti kolaborasi, kita ada pertemuan lanjutan untuk teknisnya, tetapi secara umum, secara legal aspeknya mungkin nanti kita akan pikirkan. Kalau bisa nanti hari Selasa kita bisa ketemu di Jakarta atau hari Rabu, kira-kira gitu. Itu hal yang secara teknis nanti siapa berbuat apa dan bagaimana tentang niat kita untuk membantu rakyat se-Indonesia. Karena untuk ojol ini kebetulan se-Indonesia ini kita juga sebagai dewannya nasionalnya, kemudian yang di Jawa Barat itu akan kita jadikan model di bawah kendali kita, bagaimana mekanismenya nanti bertahap, bertingkat dan berlanjut. Setelah Jabar oke, baru yang lain-lain lah kira-kira gitu. Di Jabar aja itu ojol yang terdaftar itu ada puluhan ribu gitu, ada ratusan. Ya. Saya kemarin ditangisi sama ketua karena sepeda motornya itu ujuk-ujuk karena sudah dipotong aplikasi. Ini mungkin hal yang perlu saya sampaikan juga bahwa aplikasi ojol itu dikuasai oleh orang luar